Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Ibu Darmarika Suara Marinda MSc PhD selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat pula Ibu Susan Febriantina SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan atau Aplikasi CGI, Kemudian Belajar, dan Lingkungan Belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran Teknologi Perkantoran siswa kelas 10 dan 11 MTLB SMK 16 Jakarta. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan elemen utama dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hasil belajar menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tidak hanya berasal dari internal dari siswa itu sendiri, seperti motivasi dan kemandirian, tetapi dari luar dari siswa seperti media pembelajaran dan lingkungan belajar. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi turut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seperti CGI. CGI hadir sebagai media pembelajaran yang mempersonalisasikan materi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa masing-masing. Selain teknologi, kemandirian belajar juga menjadi salah satu faktor internal yang esensial. Siswa yang mandiri memiliki rasa tanggung jawab dan inisiatif tinggi terhadap proses pembelajarannya. Penelitian oleh Wirani pada 2021 membuktikan bahwa semakin tinggi kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Lalu faktor eksternal, faktor eksternal lainnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif meliputi kondisi fisik ruang kelas, lalu ada interaksi sosial, dan dukungan emosional. Studi dari Hidayat pada tahun 2003 menyatakan bahwa lingkungan belajar yang positif memberikan pengaruh nyata terhadap motivasi dan cakap dan capaian akademik siswa. Namun, kajian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan ketiga variabel itu secara bersamaan dalam konteks sekolah menengah kejuruan atau SMK. Penelitian ini pun berfokus kepada pengaruh AI, kemudian belajar, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah novelty gap atau pembaruan dalam penelitian kali ini. Untuk yang pertama, ada penelitian dari Setya Ningrum pada 2021 yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Teknologi Perkantoran. Namun, pada penelitian ini belum banyak meneliti tentang AI. Lalu untuk yang kedua dari penelitian dari Wibowo pada tahun 2024 yang berjudul Dampak Kecerdasan Buatan dalam Penilaian dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Siswa. Namun dalam penelitian kali ini tidak spesifik meneliti pengaruh AI terhadap hasil belajar. Lalu berbeda dengan kedua penelitian tersebut, skripsi ini mengkaji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
dan setiap variabel diuji secara terpisah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai peran masing-masing faktor dalam mendukung efektivitas pembelajaran guna mencapai hasil pembelajaran yang baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan masalah. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan AI berpengaruh terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua, apakah kemudian belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Adapun tujuan penelitiannya, untuk yang pertama adalah menganalisis pengaruh AI terhadap hasil belajar. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh kemudian belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Adapun landasan teori pada penelitian ini adalah untuk variabel penelitian terdiri dari X1, X2, X3, dan Y. Untuk X1 adalah penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Adapun indikator dari X1 adalah personalisasi, efisiensi, pemahaman, dan keterlibatan siswa. Untuk X2 adalah variabel kemandirian belajar. Adapun indikatornya adalah percaya diri, inisiatif, disiplin, dan kontrol diri. Lalu untuk yang ketiga adalah variabel lingkungan belajar dengan indikator ruang belajar, relasi sosial, dukungan keluarga, serta peran guru. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau hasil belajar dengan indikator kognitif, afektif, psikomotorik, usaha belajar, dan pendukung pembelajaran. Selanjutnya adalah kerangka penelitian dari penelitian ini. Untuk yang pertama, untuk H1 adalah penggunaan kecerdasan buatan terhadap hasil belajar. Untuk H2 ada kemudian belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Dan untuk H3 adalah lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Selanjutnya ada selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian dalam penelitian kali ini. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksploratory. Lalu untuk desain penelitian kali ini saya menggunakan cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Lalu untuk populasi penelitian kali ini adalah 144 siswa dari kelas 10 dan kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis MPLB SMKN 16 Jakarta. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari 105 siswa yang ditentukan menggunakan rumus dari Craigie dan Morgan. Adapun dari teknik dari sampling ini menggunakan proportional random sampling dan data disebarkan dengan kuesioner atau daring dan data dianalisis dan dihitung dengan menggunakan SPSS dan SmartPLS. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab pembahasan. Untuk yang pertama adalah hasil outer model. Untuk semua indikator memiliki outer loading lebih besar daripada 0,70 setelah dieliminasi. Hal ini menunjukkan bahwa validitas konvergen terpenuhi untuk semua indikator. Lalu pengujian validitas konvergen juga dilakukan dengan melihat nilai average variance expected atau AV. Nilai AV pun berfungsi sebagai pelengkap dalam mengevaluasi jauh mana indikator-indikator mampu menjelaskan variabel laten yang diukur. Adapun nilai AV
Untuk semua variabel melebihi 0,50, yang berarti konstruk menjelaskan varians indikator dengan baik. Lalu selanjutnya ada Cronbach alpha. Untuk penelitian ini, hasil Cronbach alpha dan composite reliability-nya melebihi 0,70, yang berarti bahwa instrumen reliable secara internal. Dan yang terakhir untuk hasil outer model adalah diskriminan validity yang diuji dengan HTMT. Untuk semua nilai konstruk lebih kecil dari 0,90, yang berarti bahwa tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dari inner model. Yang pertama adalah R-square. Nilai R-square pun digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas. Adapun variabel bebas dalam penelitian kali ini adalah penggunaan kecerdasan buatan, kemudian belajar, dan lingkungan belajar. Dalam menjelaskan variabel terkait, terikat, yaitu hasil belajar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,193, yang berarti 19,3% perubahan pada hasil belajar dapat dijelaskan oleh AI, kemudian belajar, dan lingkungan belajar atau tiga variabel tersebut. Sementara 80,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian kali ini. Untuk yang kedua adalah uji F-square. F-square menunjukkan pengaruh relatif dari masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Adapun dalam penelitian kali ini, F-square menunjukkan kontribusi lemah namun berarti untuk X1 atau penggunaan AI sebesar 0,034, untuk X2 atau kemudian belajar sebesar 0,040, dan untuk variabel 3 atau X3 ada lingkungan belajar sebesar 0,026. Untuk selanjutnya adalah nilai fifth. Untuk nilai fifth dari semua variabel lebih kecil dari 5, yang menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua indikator dalam model memiliki nilai fifth yang lebih kecil dari 5, yang artinya tidak ada multikolinearitas yang berlebihan antara indikator dalam konstruk masing-masing. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang hasil uji hipotesis. Seperti yang dilihat dari tabel, bahwa semua hipotesis dapat diterima karena semua T statiknya melebihi 1,96, dan untuk p-value-nya melebihi atau lebih kecil dari 0,005. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini adalah penggunaan AI berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar, lalu kemudian belajar juga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar, dan lingkungan belajar pun memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar. Adapun saran penelitian selanjutnya, saran untuk peneliti di penelitian selanjutnya adalah untuk yang pertama, perlu pengujian dengan populasi yang lebih luas dan lintas sekolah, dan yang kedua, menggunakan metode campuran atau kuantitatif dan kualitatif untuk pengalaman data yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada sertakan variabel baru seperti motivasi belajar, dukungan orang tua, atau metode pengajaran guru. Dan yang terakhir, saran yang terakhir adalah evaluasi penggunaan AI dalam jangka panjang atau longitudinal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.